Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Saiful Huda, NIM 224110402240 dari kelas 2 PAIF. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat fenomenologi, positivisme dan post-positivisme. Bagaimana kelanjutan materinya? Cek. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan penerapan filsafat dari filsafat fenomenologi, positivisme, dan post-positivisme. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu pengertian fenomenologi. Nah, fenomenologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu phainein, yang berarti memperlihatkan. Nah, dari kata phainein itu muncul kata phainemenon yang berarti sesuatu yang muncul, atau secara sederhananya fenomenologi dianggap sebagai kembali kepada benda itu sendiri atau back to the things themselves. Istilah ini diduga pertama kali diperkenalkan oleh filosof asal Jerman, yaitu Edmund Husserl. Selain pengertian di atas, Immanuel Kant memiliki pendapat. Immanuel Kant berpendapat, realitas itu tampil sesuai persepsi, bukan sesuatu yang apa adanya. Sesuatu yang tampil pada diri kita dan kita sudah ada persepsi, bukan sesuai dengan apa adanya. Selanjutnya ke materi konsep ontologi pada fenomenologi dan penerapannya. Fenomenologi adalah aliran filsafat yang fokus pada penelitian dan pemahaman pengalaman manusia secara langsung. Dalam konteks ontologi filsafat fenomenologis berusaha untuk menggali dan memahami struktur dan makna pengalaman manusia secara langsung, tanpa penafsiran atau interpretasi yang terlalu banyak. Sebagai contoh, waktu kita melihat orang sedang menulis pulpen, nah kita langsung berpikir tuh, pulpen itu fungsinya cuma buat menulis, padahal pulpen kan bisa buat mukul orang. Nah, tapi kita berpandangannya pulpen itu cuma bisa buat tulis, kurang lebih seperti itu. Next, itu ada konsep epistemologi pada fenomenologi dan penerapannya. Epistemologi fenomenologi menekankan pemahaman bahwa pengetahuan kita tentang dunia eksternal didasarkan pada pengalaman dan persepsi yang subjektif, dan mempelajari bagaimana pengalaman subjektif mempengaruhi cara kita memahami dan mengetahui tentang sesuatu. Pendekatan fenomenologi dalam epistemologi berusaha untuk memahami dan menjelaskan bagaimana kita mengalami dan memahami dunia secara langsung. Fenomenologi menekankan pentingnya pengalaman langsung atau fenomena sebagai sumber pengetahuan yang sah. Dalam konteks epistemologi, fenomenologi mempelajari bagaimana pengalaman subjektif mempengaruhi cara kita memahami dan mengetahui sesuatu. Konsep aksiologi pada fenomenologi dan penerapannya. Aksiologi dalam fenomenologi melibatkan refleksi pribadi, dialog, interaksi sosial untuk memahami nilai-nilai tersebut, membentuk persepsi dan tindakan individu. Dalam praktiknya, filsafat ini melibatkan refleksi pribadi, dialog, interaksi sosial untuk memahami nilai-nilai tersebut, membentuk persepsi dan tindakan individu atau tidak. Aksiologi juga dapat dikatakan analisis terhadap nilai-nilai. Maksud dari analisis yaitu membahas arti, ciri, tipe, dan kriteria. Nah, penerapannya, aksiologi ilmu meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana yang sering kita jumpai dalam kehidupan manusia, yaitu seperti menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun fisik material. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada positivisme. Nah, di sini kita akan membahas tentang ontologi positivisme, epistemologi positivisme, dan aksiologi
positivisme. Disimak ya, konsep ontologi pada positivisme dan penerapannya. Ontologi dalam positivisme mengacu pada pandangan tentang sifat, realitas, dan objek yang dapat dikaji secara ilmiah. Dalam positivisme, ontologi cenderung memandang realitas sebagai sesuatu yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Ontologi positivisme juga mengadopsi pandangan materialistik, yaitu bahwa realitas terdiri dari entitas materi yang dapat diamati dan yang melalui metode ilmiah. Nah, contoh penerapannya itu secara ontologis ilmu ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan. Kedua ilmu itu adalah ilmu ekonomi murni dan ilmu fikih muamalah. Dengan demikian, dalam operasionalnya ilmu ekonomi Islam akan selalu bersumber dari dua disiplin ilmu tersebut, yaitu ilmu ekonomi murni dan ilmu fikih muamalah. Konsep epistemologi pada positivisme dan penerapannya. Secara sederhana, filsafat pada konsep epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendapatkan ilmu yang benar. Biasanya, objek epistemologi mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, dan bagaimana membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk penerapannya itu seperti ini. Dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat kita lakukan tidak cukup berpikir secara rasional ataupun sebaliknya, karena keduanya mempunyai keterbatasan dalam mencapai kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi, pencapaian kebenaran menurut ilmu pengetahuan didapatkan melalui metode ilmiah yang merupakan gabungan dari kombinasi antara rasionalisme dan empirisme sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi antar satu dan lainnya. Selanjutnya, konsep aksiologi pada positivisme dan penerapannya. Dalam aksiologi cenderung mendapat penekanan yang lebih sedikit daripada aspek-aspek lainnya. Aksiologi memiliki pandangan bahwa hanya hal-hal yang dapat diamati dan dapat diuji secara empiris yang dianggap sebagai pengetahuan yang valid. Nah, penerapan konsep aksiologi ini dengan pendekatan aksiologis diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara aksiologis, memang perlu diakui bahwa pembahasan kedua ilmu ekonomi tersebut cenderung memiliki fungsi yang sama, bertujuan membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Berikutnya kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada filsafat post-positivisme. Nah, di filsafat post-positivisme itu kita akan membahas tentang ontologinya, epistemologi, dan aksiologi. Konsep ontologi pada post-positivisme dan penerapannya. Ontologi pada post-positivisme mengacu pada pemahaman tentang realitas dan sifat dasar dunia yang didasarkan pada epistemologi pasca post-positivis. Nah, post-positivisme menekankan bahwa realitas tidak dapat dipahami secara objektif, tetapi dipengaruhi oleh faktor subjektivitas, konteks, dan interpretasi manusia. Nah, penerapannya, ontologi ilmu membahas tentang hakikat atau realitas dari ilmu itu sendiri. Hal ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang menjadi objek kajian ilmu, apa yang dianggap sebagai entitas nyata, atau eksistensi dalam ilmu tersebut. Nah, penerapan ontologi ilmu dalam praktik ilmiah akan melibatkan klarifikasi tentang apa yang menjadi objek kajian dan batasan-batasan yang mengatur penelitian atau studi dalam suatu bidang. Ya, selanjutnya konsep epistemologi pada post-positivisme dan penerapannya. Seperti yang dilihat di PPT ya, percaya bahwa pengetahuan manusia tidak didasarkan pada penelitian dari individu yang objektif, tetapi lebih pada dugaan dari manusia. Nah, penerapannya, epistemologi ilmu membahas tentang sifat pengetahuan ilmiah, cara kita memperoleh pengetahuan tersebut, dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat dijustifikasi atau dipertanggungjawabkan.
Penerapan epistemologi ilmu dalam praktik ilmiah akan melibatkan pemilihan metode penelitian yang sesuai, pengumpulan data yang akurat dan terpercaya, serta penggunaan logika dan penalaran yang tepat dalam menganalisis data untuk menyusun kesimpulan. Selanjutnya ke materi yang terakhir, yaitu konsep aksiologi pada pospositivisme dan penerapannya. Konsep aksiologi pada pospositivisme mengambil posisi bahwa bias tidak diinginkan tetapi tidak bisa dihindari, maka penyidik harus bekerja untuk mendeteksinya. Pendekatan ini mengakui bahwa nilai-nilai adalah bagian dari proses ilmiah penelitian, serta menekankan pentingnya refleksi kritis dan etika dalam menggunakan konteks pengetahuan. Nah, penerapannya aksiologi ilmu membahas tentang nilai-nilai yang melekat dalam ilmu dan bagaimana nilai tersebut mempengaruhi penelitian dan praktik ilmiah. Penerapan aksiologi ilmu dalam praktik ilmiah akan melibatkan pertimbangan etika dalam melaksanakan penelitian. Pengakuan terhadap keterentanan dan hak-hak subjek penelitian, serta pemikiran tentang implikasi sosial, lingkungan, dan keadilan dari hasil penelitian. Sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.